Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sebelumnya yang sudah kita kaji adalah adab etika kalau kita di masjid, dan kemudian sudah kita bahas juga adab bagaimana kalau kita itu sholat Jumat. Sekarang kita akan coba sedikit membahas tentang etika kalau kita itu mau tidur itu kayak apa. Ini adab etika sunnah yang seringkali dilupakan. Lekat itu biadabe. Karena kalau kita itu kalau tidur tidak punya adab, tidak punya etika. Dan kita kalau mempelajari Islam itu memang kan adab-adab etika, aturan di Islam itu lengkap mulai dari kita tidur, bangun tidur sampai kita ke kamar mandi dan sebagainya, itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nanti juga ada kita bahas etika kalau berpakaian itu kayak apa, etikanya kalau bicara itu kayak apa, nanti akan dibahas di dalam kitab. Baik, kita akan bahas ada naum. Kalau naum itu apa? Kalau dulu di pondok itu istilahnya ada abun naum, ada abun butun. Dari abun naum itu berarti uang kecil sebenarnya kayak itu buat pegawaian. Anak-anak pondok-pondok itu pegawai itu celuannya abun naum. Abu itu bapak, naum itu. Jadi bapak itu berarti itu dok pegawaian. Kalau di dalam tazkiyatun nafas terlalu banyak tidur itu bisa mengeraskan hati. Terlalu banyak tidur itu terlalu bisa mengeraskan hati kita. Ada juga namanya Abdul Butun atau Abdul Butun. Abdul Butun itu berarti hamba weteng. Jadi yang oleh wong seneng mana, yang pikiran mana, itu bisa kita sebut dengan Abdul Butun atau Abdul Butun, bapak weteng. Baik, etika yang pertama Bapak Ibu, adabun naumi. Adabun naumi qabla al-isya'i wal hadithi ba'da. Tidak tidur sebelum isya. Wal hadithi ba'da, dan bercakap-cakap, ngecekrat yang tidak ada manfaatnya setelah isya. Nabi Muhammad itu kalau tidur sukanya waktu awal. Tidak suka kanjeng Nabi itu tidurnya terlalu malam. Jadi Nabi itu melarang kita tidur sebelum waktu isya. Tidak boleh. Jangan punya alibi begini.
Pak, saya tak tidur sebelum Isya, nanti saya tak bangun malam untuk sholat Isya. Jadi Rasul itu menyebut, andai kata yang namanya waktu Isya yang sesungguhnya itu tidak memberatkan umat akan diberlakukan. Jadi waktu aslinya Isya itu memang ya tengah malam, sepertiga malam itu aslinya waktu Isya itu seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan laulah asyqa ala ummati, andai kata itu tidak memberatkan umatku, ya akan aku akhirkan sampai jam 1, jam 2 baru sholat Isya. Tapi karena memang itu memberatkan, akhirnya prakteknya Rasulullah itu menekankan untuk tepat sholat waktu, sholat Isya ya seperti kita lakukan. Hindari sholat, hindari tidur pada waktu sebelum masuk Isya. Lewat Jawa biyen mulai turu maghrib itu pamani orang ilah. Ya Rasulullah memang melarang, bahwanya kan waktu umat Isya jam berapa waktu Isya? Waktu Isya itu jam 7, setengah 7. Lah jenengan itu tidur itu jam berapa? Jam 6 turu sholat maghrib ini baru letak turu, itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kalau mau tidur itu setelah Isya. Nah Rasulullah itu sukanya itu tidurnya di awal. Di awal kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu nanti bangun di sepertiga malam yang akhir untuk sholat tahajud. Amalan yang paling luar biasa setelah sholat 5 waktu itu tahajud. Melek malam untuk sholat tahajud itu amalan yang paling luar biasa dan paling ikhlas. Semuanya orang tidur kita bangun untuk sholat ganggu meruh. Kalau sedekah rawan untuk riya, jamaah seperti ini rawan untuk riya. Tapi kalau tahajud itu luar biasa. Nabi Muhammad itu setiap hari melakukan sholat tahajud, tidurnya lebih awal. Jam 9 terus turun tidak apa-apa. Tapi kalau kita hidup di kampung itu repot. Kayak perawan jam 9 itu turun lah. Iya Mas. Mas Nabil turunnya jam berapa? Jam 12. Jam 12. Bangunnya jam berapa? Jam 6. Jam 6. Jam 6. 6. Nah, langsung kembali ya, Masya Allah. Lah ngono iki apa ceritanya? Lah itu gini Mas Nabil. Kalau ada orang itu bangun sampai dia itu tidak sholat subuh, saya di kuping itu diuji kalau setan. Tapi sholat subuh, Pak, tidur lagi. Oh sholat subuh itu benar. Malaikat tidak mau. Jadi mohon maaf, di antara penghalang rezekinya orang, di antara penghalang rezekinya orang itu adalah ketika orang itu tidur setelah subuh. Tak boleh tidur setelah subuh itu rawat. Kalau dalam bahasa Islam makruh. Rasulullah melarang betul. Rasulullah melarang betul. Jadi Rasulullah itu melarang tidur sebelum waktu Isya, dan Rasulullah melarang kita tidur setelah waktu subuh. Yang enak itu tidurnya yang awal-awal kayak Kanjeng Nabi. Wes gak usah ngereken karo tonggo. Jam 09.00 tutupan perawan itu kabeh. Kita tidur katakanlah jam 9 jebret. Nanti jam 2, jam 3 bangun tahajud. Kalau sekarang subuhnya jam 4:16 menit, katakan setengah 4 kita bangun untuk tahajud, sekedar 2 rakaat itu cukup. Karena sholat tahajud itu minimal 2 rakaat, terus lebihnya tidak terbatas. Sambil nunggu sholat subuh, waktu subuh kita setengah 4 bangun, sholat 4 rakaat dan 2 rakaat atau militan istighfar sebanyak-banyaknya kan bagus. Baru kemudian kita ke masjid sholat subuh, baru kita usah turun naik. Olahraga titik-titik, push up, koja, awalnya sehat, tapi dia turun naik itu tidak bagus. Ya, tidak bagus. Jangan tanya dokter pun juga tidak akan bagus. Tidak bagus. Segera kembali ke jalan yang benar. Ya, baik. Rasulullah pun juga melarang kita itu bahwa tadi tidak ada ngecepret ngomong-ngomong
yang tidak ada manfaatnya setelah Isya. Loh Pak, kalau setelah Isya ada kajian bagaimana? Bagus, tidak apa-apa. Pak, setelah Isya saya di rumah belajar Pak, menyelesaikan tugas, tidak apa-apa. Yang dilarang oleh Rasulullah itu pada sholat Isya melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, ngomong kalau itu tidak karuan. Itu tidak disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu kalau sudah dan Isya wis mengomat di rumah Rasulullah Muhammad SAW. Kecuali kalau pas ketika beliau di medan perang, setelah Isya ya sudah di tenda sudah. Itu Nabi. Kita ini kadang-kadang habis Isya nggak mau penggawean katakan, sih dicekel apa? HP. Lekanya kalau HP nonton TV, sih ditonton apa? Sinetron. Akhirnya tontonan jadi tuntunan, sing tuntunan jadi tontonan. Akhirnya di sinetron itu justru yang diamalkan. Baru dulu TV sampai pengiran jam 11 tuh, 25 lewat tahajud. Yang aneh itu pas ketika Piala Dunia main, meskipun main jam 12, jam 1 sanggup kita nonton. Meluangkan waktu sholat cuma 2 rakaat, 4 rakaat untuk tahajud untuk kaisar. Bahasa saya itu terlalu. Ya, jadi itu. Jadi ada menaumi qabla isya wal hadits ba'daha. Jangan tidur sebelum waktu isya dan gak usah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat setelah sholat isya. Sing penak ya wis ning omah, ngaji, wiritan, apa. Kalaupun memang keluar ada keperluan yang memang betul-betul bermanfaat, tak masalah, sebenarnya saja. Ya. Tapi lek gak bermanfaat, apa maneh mung jagongan, apa maneh sonjo, disebut sonjo. Sonjo itu sonjo nang tonggo baru sing omongno elek wong repot. Ngrasani wong malah nambah dosa. Nomor 2, al-wudu qabla naumi. Lek kate turu iku sunahnya wudu. Al-wudu qabla naumi artinya wudu sebelum tidur. Tak takoni sampean. Jenengan kate turu wudu apa ora? Ibu. Jenengan kate turu ora wudu. Masya Allah. Apa maneh manten anyar? Wis ora eling wudu blas wis. Itu blak-blak deh. Sunahnya itu kalau mau tidur wudu. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim? Idza ataita manja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalati. Apabila engkau itu akan tidur, akan mendatangi tempat tidurmu, yakni mau tidur, fatawadda maka berwudulah. Wudu'aka lis-shalati seperti wudumu untuk melakukan sholat. Jadi jenengan kalau mau tidur wudu sing apik. Ya, kalau gosok gigi, wudu. Setelah wudu nyampe di tempat tidur apa? Tsumma taji ala shikikal aiman. Maka berbaringlah di apa ini jadi? Apa namanya? Sebelah kanan ini lebih dari sebelah kanan ini jadi apa ini? Apa bujur ini? Kok kengkel lagi Pak? Ini apa ini jadi? Tamping. Lempeng. Ya wis itu lah. Sunnahnya tidur itu mengawalinya dengan miring ke kanan. Kalau di dalam riwayat yang lain itu Rasulullah Muhammad SAW itu begini ya. Idza ittaqada maj'ahu minal lail. Apabila Rasulullah itu tidur pada waktu malam, waktu ayatahu tahta khaddihi tsumma yaqul. Beliau itu meletakkan tangan kanannya di bawah pipi sebelah kanan. Jadi Nabi Muhammad itu kalau mengawali sholat ibu, ya Bapak miring sebelah kanan, tangannya itu diletakkan di pipi sebelah kanan. Itu Nabi kalau tidur begitu. Sambil beliau membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kalau di dalam riwayat Bukhari pakai Allahumma bismika amutu wa ahya. Yes boleh. Jadi
sunnahnya itu lek turu mengawali menghadap ke kanan. Orang sing mesti ada yang bilang lupa, lek aku miring nang kanan, bojoku yo miring nang kanan, aku malah disingkuri kalau bojoku. Mengawalinya seperti itu, kemudian jenengan itu mengucapkan doa minimal bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau sudah seperti itu, mari mau tandang perang bertani hijau. Ya harus monggo gitu. Tapi mengawalinya begitu, terutama malam Jumat begitu. Tapi sebenarnya tidak ada sunnah yang sahih malam Jumat untuk melakukan seperti itu. Itu ya, wudu miring ke kanan. Maka kalau Nabi Muhammad itu sukanya menghadap ke kiblat kalau tidur. Ngadep mulon ibu. Iku di Indonesia berarti sirai lor. Jadi boleh jangan tidur kepalanya di utara itu boleh. Saya bertahun-tahun sampai hari ini sirahku ya neng lor, lek suruh. Wudu, habis wudu kemudian miring ke sebelah kanan, telapak tangan ditaruh di sebelah pipi, ambil kerangkut bujuni, Masya Allah. Baca sama-sama baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Masya Allah, indah sekali. Dengan itu dibujuk lakon. Ya Mas Nabil ya, untuk kadang dibujuk ini. Lihat turun ini loh. Pada miring kanan nih, pada dekat pipi nih, ambil ngerangkul bujuknya. Ayo baca bareng bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismillah nggak biasa. Itu sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Lah kita ini kadang-kadang mau sewu. Kate turu yo ora wudu, yo ora maca donga, terus pokoke blak baru turu. Non sewu kalau jenengan itu masih produktif kemudian ingin membuat anak, membuat keturunan. Kok pas ketika membuatnya itu tidak berdoa, maka kata Rasulullah setan itu ikut rembuk di situ. Maka nilai yang sama tuh blak itu berarti dia gawe ini dia orang dungo. Gawe ini dia orang dungo, turune orang itu orang dungo. Akhirnya setan yang melok gawe bisa. Maka ada orang sekarang anak kayak setan ya jadi. Soalnya dia gawe ini barang karo setan. Terus bapak adalah ngaji ini dia apa anane? Saya bilangkan di dalam hadis apa anane. Makanya harus salah nih anakku kok coba ya ini kok biar gawe ini opo. Terus malu masih dijujurno nang lambene anak iki kalau kok arok gitu. Ojo nyalano anak iki dhisik. Dodongi nyalane anake. Wah, anak kok gak kena diatur. Mikir dhisik biar nang gawe ini opo, turune ya opo, ngekeki panganan anak ya opo. Itu efeknya ke anak itu soleh dan tidak soleh. Engkau mulai nanti malam diawali. Kaki turun kami butuh disik. Ya ambil wudu, bareng menemani ke kanan, baca bismillah Allahumma ahya wa bismika amut. Bila perlu, kaki turun sholat 2 rakaat. Tapi malah bagus. Mas Nabil wudu kalau mau tidur? Enggak ya. Paling nanti malam wudu. Bisa. Pak, cepat oleh. Cepat wudu adem tuh Masya Allah. Justru pas ketika kita wudu dalam posisi dingin, itulah yang merontokkan dosa-dosa kita. Itu yang disebut oleh Rasulullah yang dulu pernah kita bahas di bab wudu, isbabul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu pada waktu yang memang tidak disukai. Miring kanan. Jadi tidak ada dalil turun ngadep ngalor itu boleh. Ya, tidak ada dalil kalau tidur kepalanya di utara itu tidak boleh. Saya ngadep ke utara, Pak, jadi ini sirahnya keluar kok ngipis enggak karu-karuan. Lah saya bertahun-tahun turu sirah kuning keluar lho, orang ngipis aneh-aneh. Jangan ngipis aneh-aneh itu karena orang suci mutaji dan juga tidak berdoa kepada Gusti Allah. Maka ngipis juga karuan kita ketemu apa Pak? Ada yang sering ngimpi yang aneh-aneh.
Ada yang sudah sering mimpi buruk. Itu di antara tanda kalau di dalam diri jenengan ada gangguan juga. Ada gangguan. Kadang-kadang ada turu itu jenis untungnya itu gemertak. Itu juga tanda ada gangguan. Ada gangguan. Perlu dirupiah apa diri. Kalau mangap nih Pak, turu mangap nih. Turu mangap. Dari mangap itu semojo apa ora semojo. Orang kroso ngono-ngono mangap ngono ya. Lah jenenge wong ora kroso iki ya wis mau gimana. Nek kuwi ora kroso kono terus kok duwe iki lho Pak. Baik, lanjut. Ini dalilnya orang, keutamaan orang tidur sambil wudu itu dalilnya. Ma min muslimin yabitu ala dzikrin. Tidaklah seseorang itu yang dia itu tidur ala dzikrin, atas dzikir, tahiran, dalam posisi suci. Dalam posisi suci. Fayataru, maka dia bangun minal lail. Maka dia bangun minal lail pada waktu malam. Fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Jadi le ono wong pas ketika kate turu wudu dhisik. Wudu. Dia wudu. Kok tiba-tiba dia ngelilir. Ngelilir begitu ngelilir. Wong jenenge wong saleh. Atine seeling begitu ngelilir itu sing dhewe sing api-api itu marang Gusti Allah pada waktu malam. Maka kata Rasulullah, fasa'alallahu khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Maka apapun permintaannya di dunia dan akhirat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi suci itu di antara keutamaan tidurnya sambil bersuci ngambil wudu. Ada orang tanya sama saya, "Tuh Pak, aku paling wudu malah turu karo bojoku lah batal kok wudune." Iya. Enggak, wudunya enggak batal. Wudu itu sudah saya sampaikan ini tentang masalah wudu. Caranya wudu kayak apa, etikanya wudu kayak apa, caranya sholat kayak apa sudah saya sampaikan. Pendapat yang kuat, pendapat paling kuat, persetujuan kulit laki-laki perempuan suami istri itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu hubungan suami istri. Jadi umpamanya jenengan habis wudu baru tidur sama istri kok muntah dan sebagainya, tidak batal. Tidak batal. Itu Imam Malik, kalau Imam Malik kalau tidak lezat itu tidak batal. Kalau Imam Hanafi lezat dan tidak lezat atau tidak batal. Yang membatalkan itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi saya kalau mau tidur dia bojone yo wis ben. Bojone dhewe. Masa kate dia bojone ora delok. Iki kan ya lucu-lucu muni aku wis wudu dia lucu ya. Nah, pantas itu kalau tidur. Itu ya. Sudah berapa tahun diamalkan? Setahun lebih. Luar biasa istiqomah. Kate turu untuk dhisik. Mas Nawir mulai nanti menurut. Insyaallah. Tapi mari subuh jatuh meneh. Turunnya aja bengi-bengi. Lawangi sama tutup jam piro Mas Nawir? Enggak pernah tutup Pak. Sampai esok kata tutup. Oh, kilo teh. Baik, lanjut. Itu ladang amal buat jenengan. Nah, berikutnya kate turu itu ada piye? Nabdul firashi qabla an-naumi alaihi wa tijai 'ala al-jambi al-ayman. Nabdul firashi. Nabdul firashi itu Ibu lek basa Jawa niku wong iku ngebasi tempat tidur. Ya, anjurannya Nabi itu kalau mau tidur ojo langsung tempat tidurnya itu kebasono dhisik. Dikebasi dhisik. Qabla naum sebelum tidur alaihi ing atase firash dikebasi. Lan ngebasine karo maca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bisa begitu? Ibu, Bapak, ada makhluk tertentu, ada makhluk tertentu. Sapa ngerti ana corone, Bapak ngerti. Sapa ngerti ana ceceke. Ada
mata. Non sewu. Jin itu senengannya dibet nang awake dhewe. Jin itu senengannya dibet kali dhewe. Makanya dulu nanti akan saya bahas di bab makan dan minum. Kalau ada orang makan itu tidak baca bismillah, maka jin, setan itu akan ikut makan. Ya, nanti akan saya bahas khusus di bab makan minum. Kalau kita masuk ke dalam rumah kita tidak membaca bismillah, setan itu akan ikut masuk dan menginap di rumah kita. Kalau kita itu masuk ke kamar mandi, membuka baju tidak membaca bismillah, maka setan akan melihat kemaluan kita, akan melihat aurat kita. Kalau kita melakukan hubungan suami istri, kemudian kita tidak baca bismillah berdoa, maka setan pun akan ikut nimbrung di situ. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, setan akan ikut. Jadi lek makane lek jenengan mangan kok gak maca bismillah, setan jenengan gemuk-gemuk. Karena ada jin korin itu. Ya, jadi kalau jenengan masuk ke rumah kok tidak baca bismillah, maka setan akan nginep di situ. Lah termasuk di tempat tidur jenengan itu. Ada makhluk kasat mata itu sing senengane dilibet tenan wong ya akeh. Jenengan percaya ndak lek ana jin ku seneng karo wong wedok nang usah? Atau jin perempuan yang suka betul kepada laki-laki yang muslim? Percaya tidak? Saya percaya betul. Percaya betul. Ngintil. Termasuk di tempat tidur jenengan itu, dia punya kesempatan untuk di situ. Pas ketika jenengan tidurnya tadi itu tidak baca bismillah, tidak dikebasi dikit, jangan-jangan ya di situ. Andai kata jenengan itu punya kasyaf, kemudian dilihatkan oleh Allah, mungkin di tempat tidur jenengan ya gak kawan. Tapi untungnya kita ini tidak kasyaf ya. Tapi memang itu kenikmatan tersendiri kalau kita tidak kasyaf ya. Apa sih kasyaf itu? Di antara kasyaf itu kita dibuka alam gaib, bisa melihat hal yang tidak tampak-tampak. Bukan indigo, beda. Kalau indigo memang dia ada setan. Di dalam dirinya ada jin kalau indigo itu. Wah, kalau kita dibuka kasyaf bingung kita nanti malah. Lah itu ditujukan Rasulullah karena turu kebasono dhisik. Kalau pada zaman Nabi kebasinya pakai falyaqut dakhilatan izari falyaqut biha firasyahu wa yusammillah fa innahu la ya'lamu ma khalaqahu ba'da. Itu kan Nabi begitu. Jadi dia tidak tahu. Pas ketika dia tidur enak-enak di situ nopol. Gitu loh. Jadi dikebasi si Nabi. Jadi kan kalau mau tidur dikebasi dulu loh. Lah dikebasi berarti jenengan harus nglakoni sunah. Lekat itu dikebasi tonton sing rapi baru tidur. Itu sunahnya lekat itu rumun. Melok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah dikebasi, baru tidurnya tadi apa? Miring ke sebelah kanan. Taruh tangan itu di pipi sebelah kanan. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amutu. Apakah boleh membaca ayat atau surat-surat yang lain sebelum tidur? Boleh. Jenengan lekate turu sunahnya juga maca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Maca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau tidur, mau tidur di malam hari, dia itu gini tuh, baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian ditiupkan ke telapak tangannya, kemudian sama Nabi diusapkan ke seluruh tubuh. Itu sunnah. Jadi kan sudah baca itu. Baca Al-Falaq, lekati turu sunnahnya maca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Itu sunnah. Satu kali. Ini di sini disebutkan
Karena idza awa ila firasyihi kulla lailatin jama'a kafaihi thumma nafata fihi ma faqara fihi ma qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Nabi melakukannya itu 3 kali. 3 kali mengusapkan 3 kali. Jadi melakukan itu. Kalau belum coba itu bisa dilakukan, itu bagus. Zaman sekarang itu klinik-klinik sihir-sihir itu akeh. Itu salah satu bentuk untuk berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan yang tidak benar. Apakah boleh selain membaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas? Boleh. Baca apa? Qira'atu ayatil kursiyi dan naumi. Jadi sak durung itu rujukan sunnah, hukumnya itu membaca ayat kursi. Sing apal. Masa orang sing gak apal ayat kursi? Ayatnya hilang dari kursi ini tok. Mas Nabi apal ayat kursi? Tidak apal. Ada yang tidak apal. Ada yang lain tidak hafal. Tolong dihafalkan Al-Baqarah 255. Penting, luar biasa. Wiritannya ulama-ulama terdahulu yang awas-awas itu, mereka wiritannya pakai baca kursi. Dan isinya Al-Quran kursi itu luar biasa, mengandung tauhid yang begitu luar biasa, dan juga dia ini termasuk ayat perlindungan. Ayat perlindungan. Wis maca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, baru maca ayat kursi. Ada yang perlu didiskusikan dulu? Ada juga. Sahkah Pak? Apa itu sholat tahajud kita tanpa itu? Mau tidur tanpa witir boleh apa? Enggak boleh. Enggak, maksudnya sholat tahajud, sholat malam. Oh, sholat malam tanpa tidur dulu. Tanpa witir. Enggak apa-apa. Enggak. Enggak apa-apa. Witir itu hukumnya sunnah, tapi la iso ditinggalkan. Kata Nabi, wa autiru walau bi rakaatin. Sholat witir meskipun cuma 1 rakaat. Itu sunnah. Tapi yang paling penting itu tahajud. Tahajud. Ada yang lain? Iya. Nah, dimaksud 3 kali tadi itu mengusapnya atau bacanya? Kalau di sini ini yang disebutkan wal masli al jasadi talafat, mengusapnya 3 kali. Jadi Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian diusapkan sampai 3 kali. Ada yang mengatakan meniupnya 3 kali. Baru. Karena suratnya 3. Tapi yang saya pahami di sini, di dalam hadis ini Rasulullah meniupnya cuma 1 kali. Tsumma nafakha fihi ma faqara fihi ma qulwa, dan seterusnya. Tsumma yamsahu bihi ma mastata'a min jasadihi, yabda'u bihi ma ala ra'sihi. Beliau mengawali mengusap itu dari kepala beliau. Ojo keliru boleh usap. Kalau mengusapnya itu dari kepala, bawa wajah, kemudian wajah, setelah wajah kemudian apa? Badan. Yang kamu dari katalah tamaratin. Jadi beliau melakukan itu 3 kali. Jadi ini seret 3 kali. Lihat, selama ini kalau jenengan usapkan Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu, ya apa cara? Mungkin sunnah. Biasanya kok baca 3 kali. Artinya baca 1 tiup, baca lagi tiup sampai 3 kali. Tidak, bukan. Kalau di sini yang dalika, yang dimaksud dalika itu ya mengusap itu tadi. Baik, sudah ada yang rutin baca ini. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas diusapkan ke tubuh mulai dari kepala sampai bawah. Sudah ada yang rutin melakukan?
Ditambah Al-Fatihah boleh. Kalau untuk membaca Al-Fatihah tidak ada dalilnya. Pakai aja dalil yang seperti Al-Mulk. Al-Mulk biasanya dengan pajaknya Al-Mulk. Atau mungkin akhir-akhir surat Al-Baqarah itu yang lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa itu ma fi anfusikum wa tuqul hasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu la itu. Kalau kita sudah mulai setelah ayat kursi itu apakah benar-benar setan itu takut atau setan itu menghindar? Kalau ini kalau ya insya Allah kalau memang betul-betul dengan membaca dengan baik, tawakal, insya Allah. Jadi ini pengalaman, tapi belum ada ciri-ciri Muslim. Tapi insya Allah kalau memang dengan tawakal kepada Allah itu tetap dia akan ngalir. Ponakan saya itu dari istri mancing dengan tak. Dia tahu sholat, dia tahu apa. Diganggu baru mau Yasin. Lah kalau seorang ini ngaji petak-petak orang kena. Sini setan ini malah ngomong ngaji petak-petak orang kena. Lah jadi dari orang sholat mau Yasin musir orang. Musir setan, pada setan musir-musiran. Itu lah Pak, maksud saya setan nggak boleh saling kiri dengki. Koncoannya. Iya, jadi makanya saya bilang sebenarnya perlindungan semacam ini kan dilakukan tergantung pada konteks maju tidaknya, itu kan tergantung wong gitu. Tergantung wong. Mau ayat kursi ini 10 ini sudah jarang. Ono sumpah nggak, bagaimana ya? Kelbajan. Dia baca ayat kursi bola-balik itu sudah jarang, nggak betul-betul sini. Lah saya mau coba atau sholat, gitu ya. Tapi ini ikhtiar semua ayat kursi, al-falaq, anas al-ikhlas tadi. Kalau al-falaq, anas al-ikhlas diusahakan ke jasad berapa 3 kali, baru mau ayat kursi. Tapi biasanya dari model-model ini tidak telaten, guys. Tidak telaten, apa mereka puasa mau ngantuk, seorang wudhu, seorang mau duduk, langsung. Rawan orang model begini, rawan kena santet. Atau wudhu, kalau disantet uang cepat mati. Ada nggak santet sekarang? Santet sekarang wah, pakai. Orang wedok rapi-rapi, agar orang lanangnya jadi wajah ibu buka lelek. Itu termasuk santet sih ya. Ada lagi? Wis ngaji sing enteng-enteng itu beda. Keseharian itu tetap dilakon. Ngaji dhuwur-dhuwur itu geledak sing ngene-ngene iki ora. Sing ngene-ngene itu ora dilakoni. Ngaji dulu lagi ngaji politik macam-macam. Sing ngene kate turu ora ngerti sunah. Ora ngerti sunah. Lanjut. Ibu ada yang ditanyakan, Bu? Nanti sepulang dari rumah Bapak ini diiling no. Jenengan emang di Bapak gimana, Beb? Ya, itu ya. Ya. Mau ngaji nopo etika melekat itu ayo dia malam bareng ya itu asik itu mulai ada suami istri yang sudah datang lah kelompok untuk bareng dia malam begini insyaallah barokah. Lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Jadi negatif turu ya tadi apa negatif tidur di kebasi baru baca apalah panas alika video ini baru baca ayat kursi. Boleh dan kemudian baca-baca yang lain boleh. Yang direkom di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim itu yakni at-tasbihu wa tahmidu wa takbiru inda naum. Jadi pas ketika tidur itu ya maca tasbih, ya maca tahmid, ya maca takbir.
ala adul lukuman. Ini termasuk hadis yang cukup panjang. Ini Rasulullah itu pernah menemui orang yang sedang tidurnya itu tengkurap sama Nabi dibalik sama kakinya dia. Jadi turun tengkurap itu orang lek. Apa mana pas petang? Apa? Iya, pokoknya petangnya gede, turu kalau yang kurang. Turu lagi tidak petang, ya tidak boleh sama Nabi kurang. Di dalam medis pun juga tidak sehat. Jadi kalau orang Jawa biar itu jadi apa? Akhir-akhir. Tapi lewat dia itu ngomongnya nggak penak. Ojo akhir-akhir kok bapak mati, dia nak udah seci. Sebenarnya bukan matinya, bukan. Lu lagi ngomong itu rapi saja nama bapak yang mati. Rasulullah itu pas ketika ada orang itu dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, ada orang yang tidurnya itu tidur-tiduran sambil mengkurap. Maka Rasulullah SAW itu balik no itu jadi sentuh kan harus sikilin juga. Kau oleh turun kalau ukur itu untuk jantung juga gak bagus, untuk perut itu juga gak bagus. Masih orang lanang lewatnya gede, turun ukur biar enak. Wampak kan dodol. Kayak patris itu turun ukur banyak ya. Lah aku katanya kalau cilik itu ukur sudah lumayan. Senang olahraga. Nah, Nabi kemudian ngomong begini, ala adullukum ala khairin mimma sa'altuma idza fatuma mataji'akuma au awaituma ila firashikuma fasabbiha talatan wa salatina. Ini fasabbiha talatan wa salatina. Jadi lek kate turu boleh membaca subhanallah 33 kali. Boleh. Kate turu maca subhanallah pengira telu boleh. Riwayatnya siapa? Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Terus maca meneh wahmada talatan wa talatina. Maca tahmid alhamdulillah pengira telu boleh. Sambil juga membaca wa kabbira arba'an wa talatin. Maru membaca takbir Allahu Akbar 34 kali. Itu boleh juga baca begitu. Pak itu diwaca kabeh Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Ayat Kursi, Al-Baqarah yang akhir-akhir itu sama tasbih, tahmid, takbir itu diwaca kabeh atau dipilih salah satunya yang memang penting. Lek jenengan kate maca kabeh ya monggo, atau mungkin jenengan memilih yang jenengan paling bisa diistiqomahkan yang monggo. Tapi Kanjeng Nabi melakukan semuanya. Tapi yang untuk yang membaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu tidak pernah ditinggalkan sama Nabi. Sing maca itu kan, maca madityo di pusat menengah itu kalau sama Nabi Kanjeng Nabi tidak pernah ditinggal. Karena di dalam riwayatnya itu pula lelatin ketika Nabi Muhammad SAW. Jadi ila awal ila firasyihi pula lelatin setiap malam. Jadi setiap malam Nabi itu kalau tidur dia baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ditiupkan itu diusahakan. Jenengan yang biasanya mau tidur yang paling dibaca doa. Cuma doa Bismillahirrahmanirrahim, yang lain tidak pernah dibaca ya. Selang ngantuk. Gak turu-turu. Sajane ngono gak iso turu itu perkara apa saja. Yang indah itu ketika jenengan mau tidur, jenengan eling-eling dosane awak apa. Ya sing apik. Kadang-kadang turu ora eling dosa awak. Yang kedua, ketika mau tidur itu memaafkan semua orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Gitu. Tapi apa yang yang kurang-kurang saya membuat dolim kepada kita di ruang kita. Jadi pas ketika tidur itu ya wis maafkan orang-orang yang salah sama kita. Minta ampun kepada Allah tadi siang itu melakukan ya Allah. Enak tidur, malu wis gak usah pikir yang lain. Jenenge tidur itu ya beda kreasi.
Kate turu mikirin utang, kate turu mikirin bisnis, kate tambah kayak turu. Nek gak ngono sing nono bayarnya sing ayu-ayu. Wis tambah dak karuan. Jangan, kalau mau tidur itu wis stres. Makanya tadi itu mungkin biasanya begini kita kalau tidur menghadap ke kanan, baca-baca ya wis pikir ada dikit, subhanallah. Turu wis kan. Jadi bangun itu fresh. Tapi kadang kalau orang itu mau tidur hari sepuluh, mau mikir apa? Insyaallah enak. Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya masih di ada tidur. Wis iki dhisik lakonono. Nek kate turu turu. Malam ngiling kanan, malam maca doa termasuk baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Tapi saat turun tidur dikebasi dhisik. Tempat turun itu dikebasi dhisik. Monggo mangko dipilih Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu atau baca ayat kursi atau apa namanya mungkin surat Al-Mulk atau tasbih, tahmid, takbir itu silakan dipilih mana yang istiqomah. Saran saya adalah yang Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Muhammad SAW. Cukup benar-benar bermanfaat. Salat boleh. Salat boleh. Salawat. Kalau di adab naum ini tidak ada hadis baca sholawat. Tapi Pak boleh tidak aku kata dulu baca sholawat sing akeh. Karena pokok tidak ada masalah, tidak ada larang. Tidak ada larang. Nah, daripada itu kan sebelum sebelum Nabi mikir sini dari datok nanti dibuat sholat. Kalau tidur tanpa busana Nabi Muhammad itu tidak pernah tidur dari telanjang. Bahkan Nabi Muhammad kalau melakukan hubungan suami istri pun juga tidak pernah telanjang. Jadi Rasulullah kita ngikutin Nabi. Itu masuk angin. Nabi Muhammad itu kalau tidur tidak pernah telanjang bulat. Meskipun dia tidur sama istrinya melakukan hubungan suami istri pun juga tidak pernah telanjang bulat. Biasanya di dadanya pakai sarung, pakai apa? Pokoknya jauh betul betul. Ya itu malah tapi masuk angin. Itu ya Pak ya. Selamat tahun. Lawalnya buka malahnya. Iya beres. Gak pakai selimut tuh indah sekali selimut.